Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa kafa bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nami fatal kiram rahimani wa rahimallah. Sanastamir dirasatana nahnu qad waqafna faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi. Khalas. Asura pas al-ayat ittaqillah. Nah, wa min nah. Man yaqra tafaddal. Qala Allah Ta'ala wa min khuluqin nasi bi khuluqin hasanin annaka idza dhulimta aw asya'u ilaika fa innaka aw asya'u ilaika Asya'u yang benar. Au mengikuti fiil yang sebelumnya. Mengikuti fiil yang sebelumnya. Jangan dibaca yang lain. Tadi majhul, ya ini majhul gitu loh. Aqoma jadinya uqima. Nah ini berarti apa? usia. Nah. Terus Annaka idza dhulimta aw usia ilaika fa innaka ta'fu wa tasfahu. Waqad imtadahallahu afina 'anil nasi. Faqala fi ahli jannati alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala ta'ala wa an ta'fu aqrabul littaqwa. Wa qala ta'ala wal ya'fu wal yasfahu. Wa qala ta'ala faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. nah, wadihkan amma idza dulimta aw usi'a ilaika fa innaka. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwasanya manakala seorang itu dulimta, madlum, ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu apa? Kalau kita mencari pahala, maka berikanlah maaf. Tapi manakala kita menginginkan hak kita sebagai orang yang terdolimi, boleh diambil. Manakala ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau dibalas itu hak orang yang madlum. Jadi manakala kita menginginkan pahala datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Tapi ingat, Anda sudah menyampaikan bahwasanya dilihat orang yang diberikan maaf itu
kita tahu nggak benar-benar tobat atau tidak? Nah, di saat kita itu pertama didolimi, itu boleh mengambil atau boleh memaafkan. Yang lebih afdal mana? Memaafkan. Tapi kalau sudah tikrar, berulang, itu apa? Dimaafkan atau diambil haknya orang yang terdolimi? Ikhwan, as'alukum, diambil haknya. Faqadim tandahallahul afina anin nas. Allah Subhanahu wa taala memuji pada orang-orang yang memaafkan atas kesalahan manusia. Faqala fi ahlil jannah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Aina syahid? Aina syahid? Aina syahid? Fi mawdu'ina. Aina syahid? Allah yuhibbul muhsinin. La. Aina syahid? Ikhwan, aina syahid? Alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal afina 'anil nas. Aina jumlah atau awil kalimat syahiduna, yakni syahid fi mawdu'ina. Nah, fi mawdu'ina aina? Aina fi mawdu'ina? Aina? Wal kadhimina al ghaidha wal afina. Hadza syahid. Adapun yang pertama alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu apa? Keutamaan orang yang sedekah, infak, zakat dan yang lainnya. Adapun wallahu yuhibbul muhsinin menjelaskan ke siapa? Sifat yang bagaimana? Hah? Nah, as'alukum ma maksud anil ihsan. Nah, jadi apa? Kita di saat sempit ya infak, di saat lapang ya infak, di saat didolimi ikhlas ya benar-benar memberikan maaf, minta maaf ya benar-benar terucap dari hati yang paling dalam. Nah, itu disebut seluruhnya ihsan. Perbuatan kita itu disebut ihsan. Tapi kalau pura-pura, tajahal dan yang lainnya, itu apa? Bukanlah sifat ihsan. Jadi apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, walaupun dengan alif lam ialah seluruh perbuatan yang apa? Yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mengambil hak kita di saat kita madlum, itu juga harus ihsan. Jadi salah satunya qad sarahna fi waqtil akhar, yakni mada bil ijazah. Al jazaa'u min jinsil amal. Laisa bitajawuz. Jangan sampai kata berlebihan. Kita dicubit, yang lawannya ya dicubit gitu loh. Jangan mukul, maksudnya seperti itu. Ya itu termasuk apa? Al-muhsinin juga. Orang yang membalas itu juga orang yang muhsin. Karena apa? Dia mengambil haknya dan tidak melampaui batas. Wa qala ta'ala wa an ta'fu wa aqrabu littaqwa. Adapun kamu itu memaafkan, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang yang mengambil haknya itu tidak bertakwa? Loh,
mantukun fi hadhil ayah yakni amma ta'fu aqrabu litaqwa. Hal huna yajuz yakni na'khud mafhum mukhalafah yajuz am la? La, limadha? Limadha la najuzu na'khud madha? Qaidah of qaid yakni mafhum mukhalafah. Limadha la yajuz? Anifan qad syarahna lakum. Ya, nah sebetulnya tafsir Salah. Tafadhal insyaallah. Taharuk. Nah, limadha la yajuz na'khud madha? Mafhum mukhalafah. Limadha? Naam, al-jawabu sahih la yajuz. Limadha? ya, nah sebetulnya ismu takdir orang yang mengambil hak takwa, lakin orang yang memaafkan lebih bertakwa. Kata baradat Nah, yakni afdoliyah. Nah, afdoliyah. Amma mafhum mukhalafah yakni madha? Al-hukmul awal wa hukmul tsani ta'arud. Amma hada yakni madha? Afdoliyah. Faham? Nah, masyaallah. Wa qala ta'ala, adapun orang-orang yang mohon maaf kalau menuntutnya ayat-ayat ini saja itu jelas tidak tepat. Karena apa? Ini afdoliyah. Manakala kita mendapatkan seorang itu berulang dan berulang, masa kita menggunakan seperti ini? Apakah kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab? Naam, sahih? Naam. Wa qala ta'ala wal ya'fu wal yasfahu. Maka maafkanlah dan maafkanlah, maka terjadilah apa? Hah? Ya? Lapang dada. Nah, ini di perincian nanti di kitab akhlak itu kita akan sampai ke tahun terakhir juga akhlak ini nggak pernah berhenti. Akan ada terus akhlak itu. Wa qala ta'ala faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa afa, laisa ta'afa, afa memberi maaf atau minta maaf? Memberikan maaf. Yang benar. La. As'alukum yakni anil af'al, anil fi'il. Ta'afa wa afa. Mana yang artinya itu memaafkan? Ada yang artinya minta maaf. Ini aja, ya. Yaghfiru sama yastaghfiru awalan. Yastaghfiru sama yaghfiru. Mana haknya Allah, mana haknya hamba? Ya Allah.
Nah, berarti apa? Ada dua. Iktafa, yaktafu, yaktafi. Itu meminta maaf. As'alukum aina sa'ab au aina as'ab, iktafa au afa. Hada akhlakun jamilun, ilahum akhlakun jamilun. Aina as'ab, iktafa au afa. Wa bimada? Aina dalil? Alamatu ahlus sunnah mada? Bidalil. Aina as'ab? Aina asqal? Ya ikhwan, ajibu. Afa asqal? Hah? Afa asqal? Afa asqal? Aina dalil? Sama afa asqal. Ini lagi membicarakan afdoliyah. Sekarang ini dalil-dalil ini tadi kita sudah sebutkan, ini lagi membicarakan derajat orang yang mengambil hak dengan orang yang memaafkan. Sekarang fiilnya sama, tapi beda perbuatannya. Minta maaf dengan memaafkan, bukan apa? Mengambil hak, beda. Minta maaf dengan memaafkan, mana yang lebih berat, mana yang lebih susah dikerjakan? Hanya orang-orang tertentu saja. Nah, tolong bedakan Pak. Ya, dibedakan. Kalau orang itu memaafkan itu mudah. Dengan jalan apa? Manakala nggak usah terucap, berubah saja, sudah dari jauh itu apa? Sudah dimaafkan. Banyak asar dari sahabat. Mereka sering mengatakan apa? Saya minta maaf. Sebelum kamu itu mengucapkan maaf, saya sudah maafkan. Tapi keberanian untuk apa? Meminta maaf itu tidak sembarangan orang. Misal contoh, siapa yang berani minta maaf? Sahabat, salah satu sahabat, sebutkan. Yang jelas minta maaf, walaupun dengan sighah yang lain, sighatun ukhra, bukan langsung tersirat, tidak langsung apa? Terucap, yaitu apa? Saya minta maaf ya Rasulullah, enggak. Tapi apa? Dengan ungkapan yang lain, tapi aslinya minta maaf. Nah, Kev, nah ini minta maaf dan plus kapok. Beliau itu loh. Jadi di saat ngomong kapok, di saat Rasulullah menyuruh apa? Ceraikan istrimu, nggak berat. Tapi kalau apa? Maafnya hanya di lisan, nggak sampai ke dadanya, ya nggak mau. Ini pucu-pucu saya, kok istri-istri saya. Urusan Anda itu apa wahai Rasulullah? Enggak, nurut. Ya, nurut. Betul, salah satunya apa? Perbuatannya Ka'ab bin Malik. Jadi manakala orang-orang munafik, mereka itu punya udzur menyampaikan ini, tapi Ka'ab bin Malik nggak bisa menyebutkan kejujuran, yaitu apa? Kurma mau panen, istri-istri cantik gitu. Nah kita di saat berudzur, punya udzur, itu jujur. Ka'ab bin Malik berani. Misalnya Hendro misalnya gitu. Saat, mohon maaf saat istri saya menggoda, saya pengantin baru. Misal. Jadi tadi baru menyampaikan gimana ngurus perempuan, butuh ilmu kan saat iya sampai harus banyak ilmu. Baru beberapa hari as'alukum nuraji min ula ayu afdal
na'khud haqana wa na'fu atau na'fu. Gimana? Na'fu nah afdoliyah. Nah wa as-su'alu tsani yakni mana? Aina as'ab iqtafa wa afa. Murajaatan faqat. Iqtafa limada? Meminta ampun itu haknya hamba. Meminta maaf kan? Minta maaf. Meminta maaf. Jadi sebelum ke Allah dulu kita ke makhluk dulu. Ke makhluk dulu. Pembahasan kita ke makhluk dulu. Iktafa dengan afa. Lebih as'ab. Alasannya, ayo, alasannya. Nanti anak akan tambahi tadi penjelasan tentang Ka'ab itu, anak akan tambahi. Kenapa kok ada orang yang mudah minta maaf? Misal salah satu contoh tanda istri itu solehah yaitu apa? Jelas-jelas kesalahan bukan dari dirinya, tapi yang minta maaf siapa? Istrinya. Itu tanda istri yang solehah. Jadi apa? Jelas yang salah mungkin suaminya, tapi apa? Istrinya datang. Wahai suamiku, saya minta maaf kalau pelayanan saya tidak baik. Jelas padahal bukan kesalahan dirinya. Itu tanda istri solehah. Ayo, alasannya? Li'anna, istamin. Li'anna iktafa Na'am as'ab limada yas'uru anil mu'min sidqan qalbuhu wa lisanuhu. Karena apa? Orang yang meminta maaf itu orang yang paling jujur. Begitu juga orang yang memberikan maaf. Ada orang yang jujur, ada orang yang tidak jujur. Tapi secara umum, kalau orang yang meminta maaf, secara umum ya, hukum asalnya ialah jujur. Karena apa? Datang saja sudah berat itu. Apalagi suruh mengucapkan. Datang saja, ketemu saja udah kelabakan. Apalagi suruh, saya minta maaf atas kesalahan saya. Itu luar biasa. Adapun orang memberikan maaf, ya saya maafkan gitu doang. Tapi jalannya belum tentu. Gitu. Makanya kemuliaan orang yang berani untuk minta maaf. Walaupun apa? Kepada anak kecil kesalahannya, kepada istri yang derajatnya di bawahnya suami. Kalau jelas salah minta maaf. Paham toh? Sudah 60 menit belum? Belum. Itu situnya loh, jangan lihat kemana-mana. 24. 24? Oh, masih lama. Nah, macam anak itu berita, nanti au usia yang kita. Iya.
Tapi kalau dari lihat kalimatnya kan, kalau dolimta itu kan domir anta istilahnya. Iya. Nah, majrur untuk domir anta, failnya anta. Tapi kalau asya'a itu kan tidak harusnya kalau samain usita kan gitu Ustaz. Iya. Nah, jadi kalau awalnya asya'a ilaika, jadi ia berbuat salah kepadamu. Kembali ke Jadi dia bentuknya maklum. dia kembalinya ke siapa? Nah, itu Ustaz. Kenapa tidak usita kan tadi di sini kenapa? Gini loh, manakala atau ataupun yang lainnya ialah meringkas. Meringkas. Ya. Coba antum lihat di dalam satu ayat ataupun hadis. Itu tidak diulangi. Tapi apa? Misal contoh saja, bukan ayat ya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Fiilnya itu terus berurutan. Misal yaj'alullahu intinya seperti ini loh. Manakala ada fiil fa'il ya, ada fiil fa'il, terkadang itu yang diulang maf'ul bihnya. Terkadang yang setelah atof atau sifatnya itu apa? Maf'ul bihnya. Seperti itu, Pak. Jadi manakala idza dulimta au usi'ah, jika kamu didolimi atau diberbuat jelek, nah itu maklum, kita mendengarnya itu udah maklum, yaitu apa? Siapa yang diberbuat jelek? Tadi pertama siapa? Kan saya. Itu loh, paham nggak? Nah, karena apa? Kalau kita dicari, lah apa? Asya'a kemana dong? Siapa dong ya? Mendolimi kita itu siapa? Kan butuh. Nah, bapaknya berarti ilaika Ustaz. Iya. Karena kita boleh mengucapkan asya'a, tapi iskalnya di mana? Aina fa'il. Kembalinya kemana? Wa kullu insanin yattasilu bin nasi fala budda an yajida minan nasi syai'an minal isaati. Dan setiap manusia akan sampai dengan manusia yang lain. Fala budda an yajida minan nasi syai'an minal isaati. Maka wajib bagi dirinya agar apa? Menemukan manusia yang lain. Maksudnya apa, Ikhwan? Kita pengen bermasyarakat, tapi nggak pernah keluar. Pengen pinter, tapi nggak pernah nuntut ilmu. Pengen diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ibadahnya nggak dirubah-rubah. Seperti itu terus. Wa mauqifuhu min hadhil isaati an ya'fuwa wa yasfaha. Dan sikapnya dari hal ini, isaah, perhatian, yaitu seorang tadi memaafkan dan apa? Melapangkan. Waliya'lama ilmal yaqini annahu bi afwihi wa safhihi wa mujazatihi wal bil husna.
agar setiap manusia itu mengetahui dengan ilmu yakin, dengan dia bersikap memaafkan dan memberikan kelapangan kepada yang lain dengan ganjaran yang lebih baik. Dia memberikan maaf itu, kemarin Anda sampaikan di kajian Ummahat itu Anda sampaikan, yaitu ada salah satu pertanyaan seperti ini, Ustaz, kita mempunyai kewajiban untuk memilih teman. Apakah kerabat itu termasuk bagian untuk dipilih-pilih? Tidak. Kerabat tidak boleh dipilih karena mereka sama. Yang dipilih ialah orang lain. Itu yang perlu diketahui. Hadis yang menyebutkan ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil ialah untuk yang tidak ada hubungan darah. Yang punya hubungan darah haknya berbeda. Dijelaskan di kitab yang lain bahwasanya orang, kalau nggak salah di Minhajul Muslim itu ada, yaitu manakala seorang itu didolimi oleh keluarganya, apalagi dia mendoliminya itu dengan kebodohan, ialah suruh didekati. Kalau orang lain boleh membalas, beda haknya beda. Di saat kita didolimi orang lain boleh membalas, tapi kalau kita didolimi keluarga kita yang kita tahu bahwasanya disebabkan karena kebodohan, kita malah suruh mendekat. Insya Allah berat kan? Tapi kalau kita kerjakan, anak insya Allah sudah mengerjakan. Itu hasilnya luar biasa. Kita dibenci, tapi dekat aja terus gitu. Kapok 10 tahun kapok. Sekarang dikangeni. Insya Allah, alhamdulillah. Walaupun prosesnya 10 tahun. Seperti itu. Tapi kalau sama orang lain tidak seperti itu. Masa kita didolimi di ini, kita suruh mendekat, orang gendeng, orang stres. Haknya beda antara kerabat dengan sampai kepretannya orang kepretannya siapa? Keluarga kita itu kepretan saya. Marahnya itu marah saya, tapi orang lain beda. Sangat jauh beda. Bisa dipahami? Nanti insya Allah ketemu di pembahasan di kitab lain lanjutan ini. Di saat Anda mendapatkan dalil itu tuh, ya masa kok anakku suruh seperti ini? Padahal beliau itu, nah ini salah satu contoh ya, salah satu contoh di saat anak itu belajar itu apa? Ini kok nyinggung saya gitu loh, kok nyinggung saya, kok tahu permasalahan anak ini? Coba dipraktekin. Lama-kelamaan kok iya ya betul ya. Bukan membenarkan siapa? Ustadz itu, tapi apa? Membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kalau beliau tidak membawakan ilmu, ya kita nggak mau dengar. Silahkan praktekkan. Kalau antum sekarang itu lagi dijauhi sama keluarga dan yang deketi, lulu keluarga itu punya sambungan darah sama kita. Semarah-marahnya mereka itu ada rasa kasihan. Minggat, artinya jangan minggat, jangan pura-pura dok. Di saat benar-benar pergi gitu kan, benar-benar pergi, saya cuma pura-pura pergi. Tapi orang lain minggat, itu luas. Minggat nyawanya luas. Tapi kalau orang keluarga sendiri enggak. Terkadang ini udah terlalu keceplosan dulu, hatinya belum. Kenapa bisa menjelaskan seperti ini? Tahu bagaimana yang tadinya mengatakan aku ini jelek roh, saya itu jelek lihat kamu. Sekarang nggak bisa berkata-kata. Salah satu contoh gampang itu, tadinya pakai gamis nggak sampai segini aja masalah. Anak sekarang pakai kayak gini apapun nggak ada masalah. Jawabannya apa? Habis ngisi di mana? Padahal main cuma. Itu buktinya tuh Iwan. Kalau dulu anak berusaha mengikuti mereka pakaian, di saat kita mendekat, hati-hati jangan kita itu semau kita ikuti apa yang mereka pakai. Kitanya laki-laki ini, istri yang masih utuh,
kitanya ya, mereka lagi membenci gamis, jangan pakai gamis. Nanti kalau udah diterima kita mau pakai apapun pantas, di mata mereka itu pantas. Capek kan? Baca baca sambil menerangin capek. Silakan baca. Saufa سوف تنقلب العداوة بينه وبين أخيه إلى ولاية وصداقة قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Nah ini yang sering digunakan untuk orang yang acuh tak acuh ya, acuh tak acuh dalam permasalahan perselisihan. Ya harusnya kan dia apa? Dibantah dengan yang lebih baik. Ini dalil umum apa dalil khas? Kan, walaupun belum belajar, anak tanya dulu. Sepengetahuan antum ini dalil umum apa dalil khas? Am au khas? Jadi apa? Jidallah, bantahlah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu aduwatun ka'annahu waliyyun hamid. Tapi seringnya apa? Kita dituntut untuk menjidal yang lebih baik. Tapi lawan bicara kita kayak gitu kan? Hah? Maksud kan? Iya. Pernah merasakan? Jadi kita dituntut lebih baik, tapi lawan bicara kita apa? Gak ngurus. Nah sekarang ada pertanyaan, dalil ini umum apa khas? Alasannya? Alasannya kayak gitu. Wakil dulu, sebelum dalil kita wakil dulu nggak apa-apa. Wakil dulu kenyataan yang ada, pengalaman antum atau pengalaman yang lain. Jangan. Ini untuk semua kalangan, misalnya belum difokuskan kepada orang tertentu. Kalau misalkan dituduh antum harus dengan lebih baik, tapi kan yang ditujukan cuma lawan bicaranya aja. Kalau yang satunya enggak gitu, kalau sama-sama ditujukan kepada dua-duanya kan berarti lebih terjalin baik semua. Iya, betul. Salah satunya seperti itu. Karena apa? Seringnya orang yang berdalil dengan ini tuh mendolimi orang lain. Jadi apa? Menghukumi salah satu saja. Kamu itu harus lebih baik, yang sininya didiemin. Atau salah satunya kayak gitu. Berarti umum Ikhwan. Jadi dalam kita berdalil juga hati-hati. Nah dalam di saat ini wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu, itu saja sudah kita itu apa? Jelas apa? Dolim. Manakala apa? Menyuruh satunya, ngomongnya yang baik. Lah satunya kok nggak disuruh? Padahal ayat di depannya apa? Tidaklah sama antara yang baik dan yang jelek. Itu aja loh. Maksud gak? Kalau antum lupa nanti merujuk ayat. Maksud gak? Jadi banyak orang yang menggunakan dalil ini tidak tepat. Yaitu apa? Dia tidak mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena apa? Melihatnya keumuman. Idfa billati hiya ahsan. Jidalah dengan yang lebih baik. Tolaklah dengan yang lebih baik. Ya sekarang misal ada orang sudah apa? Nodong din ke kita. Lebih baiknya bagaimana? Nah, lebih baiknya bagaimana coba? Nah, di saat kita itu bawa ke permasalahan yang lain, bukan pembicaraan, orang yang meminta untuk lebih baik, bingung nggak bisa jawab. Karena jelas yang lebih baik dari dia curi bedil itu lebih baiknya apa? Tembak aja sekalian gitu, lebih baik. Nah itu Pak, baru tersadar kita. Oh, jangan sembarangan mengucapkan dalil. Apa itu ayatnya? Hadisnya. Bisa jadi orang yang disampaikan dalil itu apa? Lebih mengetahui daripada yang menyampaikan dalil. Itu loh. Ayatnya ini. Orangnya diam. Kenapa? Tahu maksudnya. Hadisnya tahu maksudnya. Kenapa nggak jawab? Kenapa? Itu ihsan.
kalau dijawab, ditonton banyak orang, dia ketahuan bodohnya. Bukan nggak bisa jawab, tapi mudah untuk menjawab, tapi kasihan nantinya apa? Kelihatan bodohnya. Kasus di mana Rasulullah SAW itu didatangi untuk menghukumi 2 orang. Satunya pintar ngomong, satunya tidak. Padahal Rasulullah tahu bahwasanya yang benar itu yang dia. Tapi beliau membenarkan yang banyak bisa alasan. Kenapa? Itu sama alasannya, takut beliau dituduh dolim, tidak adil. Walaupun di sisi yang lain beliau tahu bahwasanya yang benar itu yang diam, nggak bisa ngomong, karena nggak bisa orasi. Bukan bisa dipahami. Nanti murojaahnya direkaman. Nah, ini harus terpenuhi syarat, yaitu apa? Di saat jidal yang baik, ya dua-duanya baik. Jangan, ini salah satu ayat di mana untuk mengislahkan 2 orang yang berseteru, yaitu salah satunya tidak boleh condong ke siapapun, netral. Apa tuh? Netral kuning apa hijau? Gitu. Harus netral. Di saat kita mau mengislahkan ya, itu nggak boleh condong. Condong itu udah kesalahan kita. Jelas kalau kita sudah condong berarti tidak menjalankan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang tabayun. Kok bisa condong? Itu kan harus menanya dua-duanya. Dan yang lebih hak ialah yang didolimi, itu yang ditanya. Nah, penjabarannya luas ya. Paham Tom? Bisa dipahami? Ini kemungkinan ada korelasinya dengan ayat Ustaz yang bunyi wa ibadur rahman yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ketika orang jahil berkata yang buruk kepada kita harus memulai dengan salam dan kebaikan. Apa termasuk idfa? Ya, betul. Nah, seringnya yang kita jadi pembahasan di sini, seringnya ayat ini ialah untuk menghukumi orang lain. Ya kan? Sering didapat di kenyataan kehidupan nyata kan kayak gitu. Jadi ini itu untuk mendolimi orang lain. Kamu itu kan harusnya seperti ini, dengan bahasa ada harusnya. Tapi yang satunya nggak diharusnya. Gitu. Paham kan? Nah, kalau yang itu jelas muta'alliq qarinah ke sini. Makanya anak pernah menyebutkan bahwasanya kana khuluquhul Qur'an, yaitu Rasulullah itu ahdisu bi uqulihim, yaitu lawan bicaranya siapa? Orang awam tidak. Orang awam ya akan dilebut. Di saat orang paham, idfa billati hiya ahsan, dibentak juga ahsan. Itu loh. Karena kalau dilembuti ngelonjak. Misal orang, antum belum pernah tanya ya ke anak masalah bagaimana, karena kemarin ditanya ya, dari Ivan Temanggung, gara-gara dia bingung menunjukkan kajian audio tentang antum a'lamu bi umuri dunia. Itu bahaya. Padahal di situ itu ada Ustaz Arifatil Ulum, ada Ustaz Nafi Zainuddin, Ustaz senior di situ. Anak satu grup sama mereka, anak termasuk yang suruh isi kitabul ilmi. Nah, yang bingung siapa? Adminnya. Yang bingung adminnya. Ustaz, antum tadi menyebutkan bahwasanya antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu bukan hadis. Siapa yang ngomong seperti itu? Hati-hati antum. Karena bisa dikafirkan orang ini. Lah coba antum a'lamu bi umuri dunyakum katanya bukan hadis. Padahal anak tidak menyebutkan seperti itu. Jadi asbabul wurudnya ialah beliau mengucapkan ini ialah menjawab karena ada orang yang mengadu. Ya Rasulullah, di saat saya mengikuti nasihat Anda, malah saya gagal panen karena itu gagal panen. Beliau mengucapkan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu hadis. Yang bukan hadis ialah sifat kemanusiaan beliau ialah yang awal menyarankan itu loh, empati, ya bahasanya waktu itu, empati. Duh, Ustaz. Nah inilah audio kok diandalkan gitu loh. Coba ikut kajian langsung sini itu. Itu
salah satu contoh seperti itu. Dan buktinya tadi apa? Ustadz yang berilmu itu nggak komentar. Karena apa? Yang salah itu yang dengerin. Yang salah siapa? Yang dengerin. Adapun ustadz ini ya paham, ini arahnya ke sini, paham gitu loh. Yang bingung yang apa? Ya itu yang tadi anak posting di 5. 3 hal. Walaupun anak ngikutin kajian ulang, alhamdulillah, tapi ilmunya bukan basi, bukan. 3 hal, yaitu apa? Tidak masuknya ilmu atau tercabutnya ilmu. Banyak maksiat, dosa riba atau melakukan riba, mulutnya kotor atau hatinya kotor. Udah, itu nggak usah jauh-jauh. Kenapa saya nggak paham-paham? Udah kembalikan, saya yang mana? Itu. Walaupun dengan bahasa beliau ditakutkan, itu apa? Beliau itu apa? Lagi memperhalus. Misal contoh lagi yang disampaikan ceritanya Pak Slamet, yaitu apa? Antara tablik akbar dengan yang rutin. Bukan tidak baik ya, kayak gitu. Itu dengan seperti itu. Itu beliau itu dengan bahasa yang itu nanti muncul sifat aslinya. Baikan ini kayak gitu. Kalau anak nggak bisa seperti itu. Betul. Sampai jam berapa? 9 seperempat. Lanjut yang lain. Ayo. وتقولوا أيها العارفون باللغة العربية كيف جاءت نتيجة بإذا فجائية لأن إذا الفجائية تدل على حدوث فوري نتيجتها فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولكن ليس كل أحد يوافق لذلك. قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Nah, jadi dijelaskan, perhatikanlah, ta'ammalu ayyuhal arifuna. Yang diajak berbicara siapa? Orang yang mengetahui lughah. Orang yang tidak mengetahui lughah tidak diajak bicara sama Syekh Utsaimin. Bil lughatil arabiyyati kaifa ja'at natijah ida. Jadi apabila bi ida ini datang, al fujaiyah ini datang, itu menghasilkan apa sih? Kayak gitu. Tajulu alal hudusil fawri fi natijatiha. Misal contoh, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Antum tahu hamid ialah idza, kalau diucapkan dalam bahasa Indonesia ialah huruf yang menyebabkan ada sebab dan ada akibat. Sebab akibat. Harus mendatangkan apa? Sebab akibat. Kalau ada idza kok nggak mendatangkan sebab akibat, berarti bukanlah fujaiyah. Nah, jadi di saat faidal ladzi bainaka wa bainahu sampai akhir itu muncul disebabkan apa? Idfa billadhi hiya ahsan. Begitu juga muncul idfa billadhi hiya ahsan ialah mengetahui al-hasanatu wa sayyi'atu. Farqu baina al-hasanah
wasayyi'ah. Itu perlu diketahui. Jangan sampai apa? Menuntut nggak tahu ya, kalau baik itu ya, kalau di debat lebih baik, ntar seperti ini. Belum tentu ya Pak. Jadi kalau antum ketahui bahwasanya ayat itu aslinya di dalam ayat, setiap muncul hukum yang di ujungnya syaratnya itu sebelumnya. Bisa dipahami? Misal antum mau digaris, seorang bisa idfa billadzi iya ahsan dengan syarat ialah mengetahui wala tastawi ya al hasanatu wala sayyi'atu, baru bisa idfa. Setelah idfa baru muncul apa? Seakan-akan di antara keduanya itu apa? Tidak ada terjadi permusuhan. Nah, itu ya Pak. Mungkin kita habis ini, kalau semester ini kita habis, kita lanjutkan ke kutab yang kecil, yaitu masalah akhlak juga. Kutabnya Syekh Bas rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Ini sampai akhir semester atau pertengahan semester sudah habis kira-kira? Hah? Habis hari ini? Dicepetin. Tapi hasilnya nggak ada apa-apanya gitu. Lah, ya hasil, kita butuhnya hasil, bukan apa-apa gitu loh. Hasilnya merubah diri kita, ya. Lantum ketahui, antum cek sendiri nih. Mau ambil silahkan. Loh, saya nilainya sekian kok jadinya sekian. Loh, kan udah menyampaikan dulu. Ada proses. Nilai saya kok 90 jadinya sekian. Udah diambil? Oh belum? Dianggap nyolong nanti ambilnya gitu. Belum izin gitu. Karena juga nyampak di sini. Dibalikin loh rapotnya loh, fotokopiannya yang sudah ditandatangani. Karena apa? Anak akan memberikan tanda. Anak minta tolong nanti sama yang ngetik-ngetik. Ini yang masih gagal jangan lari duluan. Jadi punya tanggung jawab Pak. Di saat statusnya itu alumni kurang 0,09 loh. Yang lainnya sudah lulus, antumnya ikut belajar atau ikut ujian. Ya pas waktu itu siapa itu loh? Kelasnya siapa? Mungkin ada kelas yang jauh. Gitu. Maksud gak? Nah kalau semester besok dirapel gimana? Ya nggak bisa. Jadi semesternya sudah beda. Gitu. Jadi sistem apa? Sistem SKS. Sistem SKS itu apa? Nggak ada sistem berbarengan sama temen, itu nggak ada. Pokoknya tanggung jawabnya itu masing-masing. Tanggung jawabnya masing-masing apa? Berapa? Di klik apa nih Pak? Apa? Ini ya? Pada Nggak tahu.